membahas tentang kriteria penilaian dalam Festival Qasidah Rebana Tradisional. Warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kapanpun dan dimanapun lagi berada, pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu dengan semuanya tentang Qasidah Rebana, yang mana pada video-video yang telah lalu sudah diberikan tutorial tentang pukulan-pukulan dasar, baik itu kotek 1, kotek 2, dan kotek 3, juga bas 1, bas 2, dan bas 3, termasuk kroppel. Nah, untuk pada saat ini saya akan berbagi pengalaman dan sedikit ilmu yang telah kami pahami tentang Qasidah Rebana, yang mana pada saat ini kami akan sedikit membahas tentang kriteria penilaian dalam Festival Qasidah Rebana Tradisional. Seperti kita ketahui bersama, dalam setiap festival, baik itu Qasidah Rebana maupun kesenian yang lainnya, sudah tentu pasti ada tim penilai yang kita kenal dengan Dewan Juri. Biasanya jurinya itu ada 3, juri 1, juri 2, dan juri 3. Yang mana juri 1 membidangi tentang vokal dengan bobot nilai 45%. Juri 2 tentang pukulan atau arasmen dengan bobot nilai 30%, dan juri 3 tentang penampilan dengan bobot nilai 25%, sehingga diakumulasikan menjadi 100%. Untuk vokal yang pertama, ranah juri 1, juri vokal yang 45% itu terdiri dari yang pertama itu adalah nada dasar, yang kedua artikulasi, yang ketiga dinamika, vibra atau cengkok, yang keempat improvisasi, yang kelima syairnya itu, teksnya itu asli atau palsu, atau ada tambahan, maksudnya seperti itu. Karena biasanya dibahas dalam technical meeting, apakah boleh ada tambahan atau harus asli sesuai dengan aslinya. Nah, itu kriteria-kriteria yang harus dipahami oleh setiap peserta maupun pembina, oleh setiap grup, yang pasti menjadi kriteria penilaian juri 1 sebagai juri vokal dengan bobot 45%. Adapun untuk juri yang kedua, yaitu juri arasmen dengan bobot nilai 30%, itu terdiri dari tempo pukulan, apakah cepat atau lambat. Nah, itu masuk kriteria penilaian juri 2 poin pertama. Kemudian yang kedua yaitu harmonisasi antara pukulan yang pertama, pukulan yang kedua, pukulan ketiga, dan selanjutnya. Itu juga masuk kriteria. Kemudian yang ketiga yaitu blocking atau gerakan. Nah, di sini agak sedikit membingungkan untuk Qasidah Rebana tradisional, karena harus mempunyai 3 keahlian. Yang pertama harus bisa nyanyi, 2 harus bisa mukul, yang ketiga harus bisa gerak. Jadi nyanyi, pukulan, dan gerakan disatukan. Kemudian untuk poin yang keempat dalam bidang arasmen yaitu formasi dan variasi. Tentunya kita harus tahu membedakan mana variasi dan mana formasi, ya. Minimal dalam setiap lagu itu ada 3 formasi dan 3 variasi. Kemudian untuk yang kelima di bidang arasmen yaitu ada ekspresi, di mana ekspresi itu menandakan
atau harus disesuaikan dengan lagu yang dibawakan. Nah, itu harus disesuaikan ekspresi, bukan saja ekspresi vokal, tapi ekspresi personil yang lainnya juga seperti itu. Kalau lagunya ceria harus ceria gitu kan. Kalau lagunya agak sedikit mellow ya disesuaikan ekspresinya. Seperti itu. Kemudian juri yang ketiga yaitu bidang penampilan dengan bobot nilai 25%. 25%. Yang terdiri dari pertama itulah kostum. Kostum diusahakan harus sama antara personil yang 1, 2, 3 dan selanjutnya itu diusahakan harus sama biar kelihatannya enak gitu dilihatnya. Termasuk vokal juga harus disesuaikan, walaupun biasanya kadang-kadang ada vokal itu agak sedikit beda sedikitnya, ada sedikit tambahan-tambahan sedikit itu untuk membedakan antara personil yang lainnya dengan vokal. Itu tidak apa-apa kalau perbedaannya agak sedikit-sedikit tambahan, tapi kalau nabrak itu ya kurang enak dilihatnya. Kemudian poin yang kedua di bidang penampilan adalah make up. Jadi make up itu harus disesuaikan. Make up jangan terlalu tebal, juga jangan terlalu polos ya. Diusahakan make up itu harus dipakai. Juga untuk remako, make up itu harus disesuaikan, jangan gimana ya. Kategorinya remako yang notabene usianya sudah 40 tahun ke atas, tapi make upnya itu seperti cabe-cabean gitu, seperti anak-anak remaja. Jadi kan agak sedikit rancu kalau begitu. Jadi harus disesuaikan tingkat remaja, tingkat remako ataupun tingkat kanak-kanak. Kemudian poin yang ketiga di bidang penampilan adalah mimik ya. Ada mimik, tentunya sudah paham semua apa itu mimik ya. Itu harus diperhatikan juga. Dan yang keempat adalah penguasaan panggung. Nah, dalam penguasaan panggung ini setiap grup yang tampil, panggung yang besar maupun panggung yang kecil itu harus bisa dikuasai. Jadi semua peserta diusahakan panggung itu penuh, dikuasai ya. Biasanya kan ada yang mentang-mentang panggungnya besar, pesertanya cuma 9, di tengah gitu atau di pinggir. Jadi usahakan harus semuanya menyeluruh. Jadi jarak harus diatur antara personil 1, 2, 3 sampai yang ke-9 itu harus diatur, menyesuaikan. Dan patokan utamanya dalam penguasaan panggung itu adalah vokal. Vokal harus mengambil posisi tengah-tengah ya, tengah-tengah. Dan pinggir-pinggirnya itu sama yang megang markis. Nah, yang lainnya selain markis kiri kanan itu menyesuaikan jaraknya biar kelihatan panggung itu penuh ya. Walaupun personilnya cuma 9 tapi panggung yang besar itu penuh. Begitu juga kalau panggungnya agak sedikit kecil itu disesuaikan. Untuk selanjutnya yaitu kesopanan, adab kesopanan. Nah, berhubung ini kesenian religi yang Islami itu berarti kostum juga, gestur juga, perform juga harus disesuaikan dengan standar-standar seni Islami. Seperti kostum itu harus menutupi kerudungnya, harus menutupi Jadi harus bisa menutupi bentuk-bentuk atau yang mengandung sedikit kontroversial itu ya harus ditutupi. Pokoknya penampilannya harus muslimah ya, harus Islam gitu tampilannya. Jangan sampai bisa melecehkan seni Islam gitu. Harus disesuaikan. Nah, cuma berapa poin ya? 5 poin. Nah, dari awal mulai dari vokal yang 45%, aransemen 30%, penampilan 25%, seandainya poin-poin tersebut bisa dipenuhi, maka nilai grup yang kita tampilkan itu akan mendapatkan hasil yang baik. Itu diantaranya ya pemirsa, wahai para penikmat qasidah rebana tradisional, pencinta dan sebagainya, diantaranya poin-poin
kriteria yang biasanya ditilai oleh dewan juri atau dewan hakim. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa berlanjut di video-video yang lain. Untuk sementara kita sampaikan dulu di sini ya, berhubung waktunya nanti takutnya terlalu panjang, dan kita sambung di video yang berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Qasidah Rebana tradisional.